momentum bagi kita untuk merefleksikan peran perempuan dalam membangun bangsa. Perempuan hari ini bukan hanya menjadi pilar keluarga tetapi juga agen perubahan di berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, saya Aya Nufus, pemirsa akan memandu spesial dialog Hari Kartini ini dengan tema Perempuan Berdaya, Anak Terjaga. Dan sudah hadir bersama saya Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Selamat siang, apa kabar? Siang Mbak, apa kabar? Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Anda adalah salah satu wanita yang sangat menginspirasi di Indonesia. Terima kasih, sama-sama pasti Mbak juga. Khususnya jurnalis muda ya Ibu ya. Baju kita sama ya. Baju kita sama ini. Gak janjian. Koneksi ya. Ibu, yang paling menarik adalah Anda sebagai Menteri pertama perempuan di Komdigi begitu ya. Apa sih makna Hari Kartini bagi seorang Mutia Hafid? Perempuan harus berdaya. Jadi kalau diberikan kesempatan, diberikan amanah, harus menggunakan amanah itu untuk sebaik-baiknya bagi orang banyak, tapi juga sebaik-baiknya untuk perempuan. Karena kita banyak sekali ketertinggalan, kita banyak sekali tidak diperhatikan atau belum diperhatikan di era-era sebelumnya, sehingga kita harus mengejar itu. Artinya percepatan itu tentu artinya harus ada afirmasi-afirmasi keberpihakan kepada perempuan di berbagai sektor, dalam hal ini di kementerian kami. Dulu waktu di Komisi 1 DPR, kami juga ketua Komisi 1 perempuan pertama gitu. Jadi terasa sekali ya bahwa ketika kita perempuan mengambil kendali, kita memang punya leverage, keuntungan untuk bisa memperkenalkan. Aku ingat banget waktu itu salah satu yang aku perkenalkan tuh mulai dari hal sederhana Mbak. Jam kerjanya ayo kita ubah supaya ramah perempuan. Jadi kalau di DPR itu kan kita nggak punya jam kerja khusus ya. Jadi ada yang memilih rapat sampai malam gitu. Nah waktu itu saya buat di Komisi 1 rapat dari pagi sampai sore selesai. Nah untuk di Kemkomdigi juga kita tentu menggunakan amanah ini untuk misalnya prioritas pertama dari program kami salah satunya adalah perlindungan anak khususnya di ranah digital gitu melalui PP Tunas yang menunda akses akun anak ke usia 16 tahun. Jadi Anda menjabat sebagai menteri ini sudah lebih dari 1 tahun, begitu banyak program-program prioritas begitu ya di Kementerian Komdigi sendiri. Tapi yang paling menarik adalah Anda ini menjabat posisi strategis di pemerintahan ya Bu Mutia ya. Ada nggak sih tantangan yang mungkin menurut seorang Mutia Hafid? Tantangan tuh pasti banyak banget ya. Pasti ngerasain juga. Dulu waktu jadi jurnalis juga aku tuh ngerasa ya, salah satu dulu kita tuh nggak terlalu banyak ditugaskan di daerah konflik karena perempuan. Tapi waktu itu saya akhirnya berangkat ke Irak, diamanahkan berangkat ke Irak karena dulu even di bidang jurnalistik orang tuh merasa bahwa jurnalis perempuan tuh kalah tangguh sama jurnalis laki-laki. Pernah ngerasain nggak Aya? Tapi kita harus buktikan enggak. Betul. Dan kita lihat juga Aya salah satu yang memang menunjukkan bahwa perempuan itu bisa. Tapi dari perjalanan sebagai jurnalis, ketua Komisi 1, kemudian sekarang menteri, satu yang menutup semua tantangan-tantangan itu. Jadi tantangan pasti banyak, aku nggak mau banyak bicara tentang tantangannya karena kita harus ngambil apa yang harus kita kuatkan. Nah itu diantaranya memudahkan adalah memiliki pemimpin yang memang punya keberpihakan terhadap perempuan. Saya senang sekali Pak Presiden Prabowo sejak awal ketika kita menyampaikan rencana-rencana kita, ketika dipanggil awal beliau sangat mendukung khususnya untuk anak-anak. Beliau sangat punya kecintaan luar biasa kepada anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi tunas-tunas bangsa, hidup tumbuh kembangnya dijamin baik oleh negara termasuk juga di ranah digitalnya. Jadi ketika kita merancang PP Tunas ini, kita nomor 2 di dunia Mbak. Jadi sebetulnya orang mungkin baru tahu sekarang, tapi Bapak Presiden tuh sudah menandatangani itu sejak awal. Jadi Maret 2025 kita sebetulnya sudah punya aturan ini. 1 tahun ke Maret 2026 adalah masa perkenalan, masa sosialisasi mengenai PP ini. Jadi bahkan ketika negara-negara Uni Eropa belum banyak berbicara mengenai penundaan akses anak ke sosial media, Bapak Presiden sudah menandatangani PP-nya. Jadi itu yang membuat saya lebih mudah. Pemimpin kita harus punya keberpihakan juga terhadap perempuan dan juga anak gitu. Betul sekali, apalagi Anda sebagai seorang perempuan begitu ya, ini tentunya linear sekali visi dan misinya dari Bapak Presiden. Tapi kalau berbicara soal program-program yang juga kalau saya lihat ada sekitar 9 program prioritas begitu yang kebanyakan ini memang fokusnya adalah perempuan dan anak. Kenapa sih Bu banyak bicara soal perempuan dan anak?
Memang dari Bapak Presiden pun seperti itu. Jadi kita kan mengikuti sebagai menteri, kita pembantu Bapak Presiden, dan beliau pertama sekolah rakyat juga itu tentu memang ini tidak hanya sekolah rakyat untuk perempuan, tapi memang yang banyak tidak mendapatkan akses itu perempuannya. Jadi ketika keluarga punya uang hanya berkecukupan untuk satu anak, biasanya yang didahulukan adalah anak laki-lakinya. Kemudian juga program makan bergizi gratis itu juga tentu menyasar banyak anak-anak yang juga notabene adalah perempuan gitu. Jadi memang memberikan akses-akses yang sama baik terhadap pendidikan maupun gizi, dan dalam hal kami juga terhadap ranah digital yang memang kekerasan banyak terjadi kepada anak, tapi terkhusus kepada anak perempuan karena banyak sekali masalah-masalah seksualitas gitu ya. Yang terjadi di ranah digital memang menyasar anak-anak perempuan. Human trafficking yang menyasar anak-anak memang tidak selalu hanya perempuan, tapi lebih banyak yang menjadi korban itu anak-anak perempuan. Jadi itu yang saya mengikuti semangat-semangat beliau sebagai pimpinan kami. Ya, ini menarik sekali ya, karena memang Anda juga seorang perempuan yang menjabat di sektor tadi lagi-lagi strategis di pemerintahan. Melihat kalau berbicara soal pribadi, ada nggak sih rasa ketakutan ketika menghadapi big tech, you know? Ya itu kalau nggak ada Bapak Presiden. Jadi bahwa sekarang hampir semua dari 8 platform yang pertama kita sampaikan, dan itu semuanya perusahaan-perusahaan besar kelas dunia, dan bahkan ketika di Australia saja negara barat ya, mereka sempat keras gitu ya. Jadi bisa nggak ya kita gitu sebagai negara, ya kita bukan negara barat tapi kita punya size yang besar, kita digital market salah satu terbesar di dunia saat ini. Dan tentu beliau juga, saya yakin sekali bukan lihat Menkom DG-nya gitu ya, tapi lihat ketegasan dari Bapak Presiden sehingga akhirnya mau patuh. Mudah-mudahan bisa patuh semua dalam seminggu 2 minggu ke depan. Tapi untuk saat ini dari 8 platform yang sudah kita umumkan, X sudah mengumumkan kepatuhannya, memberi surat kepatuhannya, kemudian juga Bigo Live, Meta itu jadi semuanya, Instagram, Facebook, dan Thread, kemudian juga TikTok juga sudah memberikan kepatuhannya. Jadi setelah kita memegang kepatuhan, bahkan TikTok sudah mengumumkan tanggal 10 kemarin sudah hampir 1 juta yang diturunkan, 1 juta akun anak, dan saya belum dapat update-nya, hari ini pasti jauh lebih banyak. Nah, kita masuk ke tahap enforcement, jadi tahap untuk peraturan ini betul-betul ditegakkan. Butuh waktu pasti, kita tuh anak di bawah 16 tahunnya 70 juta, ya, jadi memang banyak sekali pasti perlu waktu. Dan disinilah pemerintah kemudian juga memerlukan bantuan dari publik, media, dan juga khususnya orang tua, karena kita nggak mungkin jagain anaknya setiap hari. Kita membuatkan aturan, tapi ini untuk membantu orang tua untuk menjaga anak-anaknya lebih baik lagi di ranah digital. Oke, baik. Kalau kita lihat juga kan Kementerian Kemdikbud ini kan banyak gitu ya kerjasamanya dengan negara-negara yang kita dapat pujian nggak sih Bu di luar sana? Dari Presiden Macron ya waktu itu ya. Wow. Saya juga surprise dan kita tersemangati banget gitu, karena dilihat media-media luar negeri juga mengangkat ini dengan cukup baik. Kemudian siapa ya waktu itu yang nyampein, ini Presiden Macron ikut memberi dukungan gitu. Wow gitu, kita agak ya tentu pasti terharu bahwa movementnya, karena kita percaya ini bukan hanya PP Mbak, yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah gerakan bersama ya, jadi harus bersama-sama. Dan ternyata paling tidak menurut Presiden Macron bahwa ini gerakannya global gitu. Dia bilang thank you for joining the movement, so it is a movement, ini gerakan bersama. Dan mudah-mudahan di Indonesia ini bisa terus baik perjalanan PP Tunas sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Jadi kita tidak hanya melindungi anak-anak di Indonesia, tapi ini modelnya bisa dipakai untuk melindungi anak-anak di berbagai negara lainnya. Ada 19 negara Mbak yang juga sedang mempertimbangkan dan juga mau menerapkan hal yang sama di negara masing-masing. Indonesia tentunya menjadi contoh ya buat Indonesia menjadi contoh, karena kita salah satu yang pertama. Iya, salah satu yang pertama. Ini kalau bicara soal PP Tunas ini banyak yang mungkin yang belum tahu kepanjangannya kali ya. Tunas Tunggu Anak Siap. Tunggu Anak Siap. Ini tentunya kita akan bahas lebih detail lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda
Anda kembali bersama saya Yanufus, pemirsa masih dalam perbincangan kita soal perempuan dan juga anak. Ini kan di sektor kebijakan publik begitu ya. Kita melihat bahwa perempuan yang memiliki peran strategis, khususnya tadi program-program Anda terkait dengan keluarga dan juga anak. PP Tunas Cucu sangat menarik. Seperti apa sih Bu sekarang sejauh ini implementasinya seperti apa? Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ini akan banyak sekali, ini movement, jadi akan banyak sekali memerlukan kerjasama dengan orang tua ya. Tapi bedanya adalah dulu orang tua itu harus berhadapan langsung dengan big tech. Yang kita selalu ibaratkan itu kalau orang tua dilepas tanpa aturan dari negara untuk melindungi anaknya di ranah digital, seperti orang main catur ngelawan grandmaster, ya pasti kalah. Karena mereka ada banyak sekali cara gitu ya, termasuk kemarin ketika pengadilan di California memvonis atau memberikan keputusan bahwa memang di platform-platform ini terutama Google dan juga Meta itu ditemukan memang produk desain yang membuat adiksi kepada anak-anak. Jadi mau orang tua tuh jangan merasa bersalah bahwa kok anak saya nggak nurut sama saya. Ya, memang mesinnya dibuat seperti itu. Jadi jangan jadi baper bahwa anaknya tuh nggak baik, enggak. Memang dia terpapar kepada sebuah hal yang sangat adiktif. Jadi ini yang membuat kita merasa kalau gitu yang perlu kita atur adalah platformnya. Bukan hanya anaknya, apalagi orang tuanya, karena anak dan orang tua akan menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan teknologi yang memang memberikan adiksi tinggi. Gitu. Dan sulit untuk dikontrol juga sebelumnya. Betul, betul. Ya, oke. Kalau kita lihat Tunggu Anak Siap, kenapa namanya Tunggu Anak Siap? Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Sama kayak anak nyetir mobil, kita bukan mengatakan kita tidak memberikan kebebasan anak-anak terhadap hak untuk nyetir mobil, tapi kita menunda anak untuk siap di usianya untuk kita percayakan menyetir mobil. Artinya melakukan hal itu berarti ada resikonya, sehingga kita menunda anak di usia tertentu untuk melakukannya. Ini kita pilih agar tidak salah persepsi bahwa oh anak-anak dihilangi haknya terhadap informasi, tidak. Jadi ini menunggu mereka siap memiliki akun sendiri. Ada banyak sekali hal di dunia maya yang pertama sulit dijaga, meskipun orang tuanya di sebelahnya anaknya, belum tentu mereka tahu persis apa yang dilakukan, siapa yang ditemui oleh anaknya berbicara dengan siapa, apa topik perbincangannya, apa yang dilakukan anaknya. Apalagi kita kalau misalnya orang tua zaman dulu waktu saya kecil, maghrib saya belum pulang, itu udah dicarinya udah ke tetangga-tetangga ya. Nah anak-anak sekarang di ranah digital, ranah yang punya resiko, dibiarkan kadang sampai tengah malam Mbak. Tengah malam, dini hari, sampai lupa belajar gitu. Melakukan apa kan kita, meskipun dia kelihatannya di rumah aman, tapi ranah digital itu ya dunia berbeda yang juga punya bahaya yang sama. Ini mungkin kita di Hari Kartini ini ingin mengingatkan itu, karena saya banyak sekali orang tua yang datang terus bilang, Ibu makasih ya sekarang anak saya udah nggak main game Roblox lagi misalnya. Ada yang datang untuk menginformasikan lewat WA, langsung juga ada. Terus terima kasih sekarang juga ya kan ada aturan pemerintah, jadi punya alasan nih orang tuanya bilang nggak boleh sama pemerintah gitu ya. Pak Prabowo ya. Jadi ya nggak apa-apa, fear-mongering seperti itu atas nama kecintaan nama anak-anak itu boleh. Tapi ya kenapa orang tua sampai datang mengatakan itu, karena memang mereka melihat sendiri bagaimana teknologi ini juga mempengaruhi anak-anaknya dalam banyak hal. Banyak yang merasa bahwa kadang anaknya tuh kayak orang yang nggak dikenal. Karena bisa marah luar biasa hanya ketika HP-nya diambil. Mengeluarkan kata-kata yang mereka bilang, ini siapa yang ngajarin ya? Anak ini dengar dari mana ya? Gitu. Padahal ya mungkin karena paparan-paparan yang tidak baik. Saya nggak mengatakan seluruh sosial media tidak baik atau seluruh hal yang ada di internet tidak baik. Tapi inilah fungsinya aturan ini untuk melihat mana yang resiko tinggi dan mana yang resiko rendah, supaya orang tua juga tahu yang resiko tinggi itu adalah apa aja gitu. Tentunya penting untuk mengetahui, orang tua mengetahui bahwa kontrol itu penting di tengah digitalisasi sekolah pendidikan yang juga sekarang udah digitalisasi, teknologi yang juga sangat pesat. Itu seperti apa Bu? Agar semuanya itu berjalan linear, itu kalau dari Komdigi sendiri seperti apa Bu? Kita kan berhadapan saat ini, aku mau cerita bahwa salah satu yang Bapak Presiden juga titipkan dari awal adalah untuk mengatasi judi online ya. Dan kalau yang dilakukan Komdigi sebelum-belumnya itu memang melakukan take down. Jadi kita saat ini sudah melakukan take down dari 3 juta, saya lupa 3.500.000 sekian situs hari per hari.
Sampai akhirnya saya merasa bahwa tidak cukup hanya melakukan take down, karena ini menjadi pendekatan yang sangat terlalu tradisional tanpa intervensi yang lebih lebih keras. Nah, intervensinya adalah melalui regulasi. Jadi kita prioritaskan dulu, anak tuh juga banyak terpapar judi online, Mbak. Jadi ketika kita melakukan intervensi terhadap presensi anak di ranah digital, khususnya sosial media, karena iklan-iklan judi itu yang paling sulit dan yang paling banyak dipapari oleh orang adalah yang masuk menyusup ke ranah-ranah sosial media atau games. Jadi di dua itu, dan itu memang tingkat kesulitannya tinggi karena itu adalah ranahnya si sosial media itu, sehingga memang kita pikir selain take down, memang ekosistem anak-anak yang menjadi target ini kita keluarkan dulu. Jadi tidak hanya akhirnya berbagai kejahatan, tidak hanya judi online, tapi kejahatan terhadap kemarin BNPT juga kita lihat ya, ada pemberitaan bahwa upaya rekrutmen radikalisasi anak itu juga terjadi di games. Kemudian juga apalagi ya sextortion, pemerasan berbasis seks juga terjadi gitu ya di sosial media. Nah, jadi dengan satu kebijakan, kalau ini diterapkan dengan baik, kita mengeliminir banyak kejahatan terhadap anak. Tentu yang kita harus atensi nggak hanya anak, tapi mari kita pilih prioritas terhadap memang kelompok yang paling rentan dan paling minor, yaitu anak. Dan kita yakin banget kalau kita juga membantu mengintervensi presensi anak di ranah digital, ibu-ibu, kaum perempuan di Hari Kartini ini terutama ya, kita menyampaikan dan melaporkan kepada ibu-ibu dimanapun, ini menjadi lebih terbantu tugasnya sebagai perempuan. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi Anda sebutkan mulai dari anak yang sosiologinya kadang berubah begitu ya Bu. Iya. Kalau Anda melihat perubahan budaya di tengah perkembangan teknologi ini seperti apa sih Bu menanggapinya? Indonesia juga salah satu negara, pertama tadi anak di bawah 16 tahun ada 70 juta. Yang menggunakan internet dari angka itu adalah 80%. Jadi kurang lebih 56 juta anak menggunakan internet. Kemudian tingkat adiksi anak-anak Indonesia itu juga tinggi. Kalau untuk orang secara umum berbagai usia, Indonesia itu salah satu pengguna terbesar, dalam artian 1 jam itu 8 jam per hari kurang lebih. Sepertiga hidup kita ada di ranah digital gitu ya. Jadi ini yang membuat kenapa mudah sekali ketika kejahatan terjadi, kenapa mudah sekali orang juga tertipu. Ya memang karena waktunya dia itu lebih banyak di ranah digital. Sebagai contoh, kalau kita lihat ya Bu ya, mau ya, karena aktivitasnya seperti itu ya. Kalau Anda sebagian besar waktunya saya takut salah menyebut contoh, tapi misalnya di pelabuhan atau di pasar, ketika Anda sebagian besar waktunya di situ, atau di mall, jadi nggak harus dimanapun Anda menghabiskan waktu banyak, disitulah Anda rentan terjadi kejahatan gitu. Kalau memang tidak dijaga dengan baik. Makanya kita juga suka heran kenapa orang tua itu kalau anaknya pergi sedikit keluar rumah, dia akan khawatir. Tapi dia masuk ke ranah yang di dalamnya ada segala macam, yaitu ranah digital, ibu-ibunya tidak khawatir. Nah, PP ini selain insya Allah kalau diterapkan dengan baik juga amat berdampak. Yang kedua yang paling utama juga awareness dari orang tua. Jadi dengan adanya PP Tunas ini, ya orang tua juga mulai bertanya kenapa harus ada ini gitu. Nah, di situ ada ruang pemerintah untuk menjelaskan bahwa ini loh Bu bahayanya, yang mungkin dulu tidak tahu sehingga tidak khawatir. Jadi bukan alih-alih menjadikan ini suatu hal yang ribet, tapi justru ini adalah proteksi untuk anak. Iya, dan agar orang tuanya juga bisa punya relasi yang lebih baik dengan anaknya. Betul. Sehingga keluarga di Indonesia juga bisa menjadi keluarga yang lebih harmonis ya. Tapi kalau kita lihat memang ya, kita karena ini Hari Kartini ya, kita membahas bahwa lagi-lagi tanggung jawab orang tua khususnya ibu ini juga semakin bertambah lah ya Bu. Kalau dari Ibu Mutia sendiri apa sih yang ingin disampaikan kepada mungkin ibu-ibu di luar sana dan juga perempuan-perempuan di luar sana? Semangat dan mari kita berdaya. Dan setelah berdaya mari kita berdampak gitu ya. Saya yakin bahwa perempuan-perempuan itu orang-orang yang memang terlahir sudah dititipkan oleh Tuhan bahwa dia menjadi orang yang kuat, dan kita harus yakini itu, bahwa menjadi perempuan itu berarti menjadi orang-orang yang kuat. Dan mari kita gunakan kekuatan yang diberikan Tuhan ini untuk tidak hanya menjaga diri kita, tapi menjaga lingkungan kita. Dan tentu
semakin luas lagi menjaga negara kita bersama. Sama-sama kita menjaga semuanya ya sebagai seorang perempuan, tanggung jawabnya juga cukup besar begitu ya. Oke. Baik, Bu Nisa, tapi yang paling menarik lagi nih soal satu lagi tadi tanggung jawab perempuan begitu ya. Salah satu kalau tidak salah ada 9 program prioritas di Kemdikbud ya. Tadi salah satunya adalah penanggulangan konten negatif gitu. Bagaimana sih maksudnya kadang kan muncul si iklan-iklan ini dalam bentuk yang tidak berbahaya seolah-olah. Bagaimana sih seorang perempuan itu melihat, apalagi kan kita kadang cenderung untuk mungkin tidak peduli atau melihat oh itu it's fine gitu. Iklan apa nih misalnya? Edukasinya seperti apa sih Bu untuk diberikan kepada perempuan? Kalau konten-konten apa? Kalau banyak sekali nih konten-konten game. Oke, kita lihat it's berbentuk sebuah game gitu. Iya, jadi kemudian juga tapi ini adalah konten negatif. Betul. Jadi makanya games itu kita ingin klasifikasi, ada klasifikasi yang memang lokal sesuai dengan budaya dan juga kesiapan masyarakat kita, sehingga orang tua tuh, jadi dulu tuh sampai sekarang orang tuh belum tahu, orang tua tuh nggak tahu mana game yang buat anak, mana yang buat dewasa. Jadi ini yang kita sedang lakukan juga di Kemkomdigi. Ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki, kita selesaikan, tapi nggak bisa lagi nggak ada. Jadi ini tertahan, ini sudah dibahas dari tahun 2014 Mbak, nggak selesai-selesai. Jadi kita coba selesaikan kemarin. Ya jujurnya memang ada tantangannya ya, karena ya kita senang sekali bermain games online yang adalah nggak apa-apa, saya juga suka main games. Tapi tentu kita harus ada panduan untuk main games, terutama untuk orang tua, untuk anak-anaknya itu mana sih games yang sesuai usianya. Yang kedua juga ya itu kadang-kadang yang kelihatan hanya untuk anak-anak dan main-main gitu, itu memang ada resikonya. Resiko yang paling utama dan ketara. Kalau konten banyak sekali Mbak, jadi kita harus dalami masing-masing games dan sudah ada pakar-pakar yang melakukan rating games. Tapi yang paling ketara adalah fitur kontak. Jadi ketika di games itu membolehkan kontak anak dengan orang lain yang tidak dikenal, itu yang di PP Tunas ini dilarang total. Mau isinya baik, mau isinya apapun ya, karena isi kan bisa berubah. Tapi ketika ada fitur kontak bagi anak, itu kita anggap itu games resiko tinggi gitu, dan anak-anak tidak boleh kita atur bahwa harus 16 tahun untuk kemudian bisa melakukan kontak dengan orang tak dikenal. Karena kejahatan-kejahatan yang juga kami dapat banyak masukan justru datang ketika memang ada kontak dengan orang asing di games dan juga social media gitu. Oh wow, jadi bisa brainwash, something like that will happen ya? Saya nggak tahu, tapi ya kita nggak akan biarin anak kita pergi dengan orang tak dikenal di dunia nyata. Betul. Di dunia maya juga harus sama perlakuannya. Karena ini meskipun ini kelihatannya di internet, tapi sebetulnya resikonya sama juga. Gitu. Terkait dengan sosialisasi, ada kesulitan nggak Bu Butia ketika melakukan sosialisasi? Alhamdulillah enggak ya. Enggak ya, apalagi di pedalaman kan kita begitu banyak perbedaan di pusat, di. Jadi kemarin itu yang ini tuh kayak Mas Takung aja ya. Maksudnya saya ngomong dengan orang tua tuh udah gelisah cukup lama rupanya. Jadi yang oh iya Mbak, kita dukung banget. Ya udah deh, saya ngomong, ada beberapa kawan yang cukup dikenal gitu ya, public figure, yang kemudian dengan sukarela dia buat kayak sosialisasi di platform dia masing-masing. Ada yang rela datang untuk jadi narasumber gitu. Kalau kita lihat sekarang di mancanegara, beberapa artis-artis dan aktor kawakan, bahkan Prince William juga sudah menyatakan bahwa ayo anak nggak boleh sampai 13 tahun dia nggak kasih HP. Jadi sekarang justru orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh publik inilah yang kita harapkan, kan pemerintah buat regulasi ya. Tapi yang mengajak itu kita harapkan memang tokoh-tokoh publik dan media gitu, yang memberi contoh dan mengajak bahwa ayo yang benar adalah ini, mari kita tunda anak kita masuk ke ranah digital, khususnya yang beresiko tinggi gitu. Dan banyak banget yang mau bantu, senang banget ya Mbak, alhamdulillah. Karena memang concern itu sudah ternyata seperti tadi Ibu katakan sudah lama terjadi. Ya, kegalauannya tuh ternyata udah lama, jadi kita pikir ya hari kemarin gitu loh. Oke, terkait dengan harapan pemerintah khususnya Ibu Mutia sebagai seorang menteri di jabatan strategis di pemerintahan, harapan akhir di periode jabatan Pak Prabowo ini apa sih Bu? Ya semoga tentu semua cita-cita Bapak Presiden ya bisa berjalan dengan baik, didukung juga oleh masyarakat agar
bisa selesai dengan baik. Karena kalau memang saya selalu dan Pak Presiden juga selalu meyakini bahwa tentu semua kebijakan itu jika didukung dengan baik, jika masyarakat memahami dengan baik dan akhirnya mendukung, itu bisa dilakukan dengan lebih efisien, lebih cepat, tepat waktu begitu. Karena itu beliau memang menitipkan juga bahwa komunikasi memang harus dijalankan dengan baik. Sayangnya kita memang berhadapan dengan ranah yang misinformasi, tidak hanya di Indonesia, global juga telah mencatat bahwa disinformasi dan misinformasi menjadi tantangan kedua global, dunia, negara manapun di dunia. Jadi ini yang kita PR di kementerian ini jadi menjadi lebih kompleks gitu ya Mbak, untuk memberikan tidak hanya komunikasi tapi berhadapan dengan banyak sekali informasi-informasi yang berpotensi membuat masyarakat salah paham. Belum lagi adaptasi yang harus dilakukan. Ya, Bu Mutia, pembenahan internal di dalam. Internalnya juga banyak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tapi semuanya bisa dijalani. Bu Mutia seorang wanita yang hebat ya, yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Terima kasih kalau begitu banyak sekali. Sekali lagi kita tadi berharap semoga cita-cita Bapak Presiden tercapai di masa jabatannya. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bu Mutia Hafid. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Ayah Nufus pamit. Sampai jumpa.